Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar dunia perwalian yang penuh dengan tipu-tipu kaum muslimin. Jadi kisah-kisah wali yang banyak tersebar, terutama yang disebarkan oleh para habaib dan juga para penceramah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali isinya hanya tipu-tipu. Isinya hanyalah dongeng. Isinya hanyalah tahayul dan khurafat. Cerita-cerita tahayul dan khurafat yang mereka bungkus seolah-olah itu adalah karomah. Yang ujung-ujungnya itu adalah menjadi modus untuk menaikkan harkat dan martabat pendongengnya dan untuk mengeruk fulus jamaahnya. Yang seperti itu kan namanya pembodohan kaum muslimin. Dan musibahnya yang seperti ini juga banyak yang percaya. Kemudian ketika ada yang membantah, ada yang mengkritik, ada yang meluruskan, ya ada saja yang membela. Sebagai contoh ini ya, ini ada video dari channel Harry Pras ya. Channel Harry Pras ini kan banyak juga membantah dan mengkritik cerita-cerita dongeng, cerita-cerita bohong tentang karomah. Ternyata ada para pembela cerita-cerita karomah palsu yang sepertinya kurang suka dengan konten-konten dari channel Harry Pras. Ya sebenarnya samalah dengan kami ya. Kami di kolom komentar pun banyak juga yang membela cerita-cerita karomah palsu tersebut ya. Kemudian para pembela cerita-cerita karomah palsu tersebut ya, mereka menghubungi channel Harry Pras, sepertinya ngobrol lewat telepon, dan di dalam obrolan tersebut terlihat mereka ini membela cerita-cerita karomah itu dengan membabi buta ya. Kita simak obrolan mereka kaum muslimin. Karomah. Ya, karomah itu adalah pertolongan Allah yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Dan pertolongan Allah tidak bisa diatur. Misalkan, ya Allah, saya minta karomah membelah diri jadi dua. Nah, ini gak bisa. Ya Allah, saya mau minta karomah berjalan di atas air. Nah, ini tidak bisa. Karomah itu murni pertolongan Allah tanpa permintaan dari seorang wali pun. Misalkan, contoh satu, ini jangan karomah, mukjizat yang sudah mutlak dimiliki seorang nabi dan rasul. Nabi Musa tidak pernah belajar membelah lautan. Tetapi ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, nah, tamalin karomah bos, mujizat tetama. Nah, mukjizat sama karomah itu sama, cuman bedanya mukjizat itu ke nabi, karomah itu ke wali Allah. Anda tahu kan itu pertolongan Allah, karomah itu? Kumaha pertolongan Allah teh? Pakai bahasa Indonesia. Saya bukan orang Sunda. Ini bos, ini bos. Kalem bos, santai bos, santai. Karomah sama mujizat itu beda bos, beda. Perbedaannya gini, kalau mujizat itu hanya dimiliki oleh kepala nabi dan rasul, karomah hanya dimiliki para wali. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Aduh, kaum muslimin. Ya, sudah dikatakan oleh Harry Pras begitu. Mukjizat itu diberikan Allah kepada nabi. Kalau yang diberikan kepada wali namanya karomah. Sudah dijelaskan seperti itu, mereka bantah. Tapi giliran didengar bantahannya sama dengan yang dikatakan oleh Harry Pras. Memang lucu ya mereka ini ya. Muter-muter nggak jelas ya. Apa karena mereka ini sudah oleng kaum muslimin ya? Oleng karena kebanyakan menyimak cerita-cerita karomah palsu ya. Oleng juga karena melihat habib-habib palsu, wali-wali palsu. Sampai orang oleng juga dibilang wali. La ilaha illallah. Orang oleng dibilang wali. Ya Allah, ya Allah. Mungkin karena mereka ini udah bener-bener oleng karena itu ya. Bisa jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Apa tadi yang saya bilang? Berarti salah kaprah, hati-hati bos. Diem. Tadi saya bilang karomah dan mukjizat itu sama-sama datangnya dari Allah. Namun mukjizat itu kepada nabi dan karomah kepada para wali. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ngomong gitu ya. Nah, ini percakapan direkam ini sama saya ini.
Ya silakan lanjutkan Bos Heri, lanjutkan. Oke, apa yang mau ditanya lagi? Silahkan. Ini nih, kemarin kan yang di teleponan kemarin Siap. Anda bilang Oke. ini bilangnya, dan saya mau percaya gimana kepada Almarhumlah Abu Uci, Siap. sedangkan apa yang dia sampaikan semuanya bertentangan dengan Al-Quran, dengan nas Al-Quran, dengan hadis-hadis sahih. Ya, yang perihal dia bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang perihal itu bertentangan Kalau itu. yang kenapa menyebutnya semuanya gitu, semuanya bertentangan dengan nas Al-Quran. Nah, yang saya bilang semua itu, yang pertama ketika Abu Ya'uci menceritakan tentang karomah Habib Lutfi yang membelah jadi dua, satu sudah, tidak tidur 20 tahun, dua sudah. Terus bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, punya kunci neraka dan surga, tiga sudah. Dan ada beberapa lagi yang belum saya publik. Ini kalau berlanjut nanti saya publik semua. Kang Mahesa juga ingin melanjutkan ini. Gini. Seorang wali hanya bisa ditemui, hanya bisa diketahui oleh walinya lagi. La ya'riful wali illal wali. Dalil itu yang mau dipakai. Siapa yang bilang itu? Siapa pencetus utamanya? Sebutkan. Sebutkan siapa pencetus utama fatwa itu. Gak bisa jawab kan? Gak bisa. Pada kemana ini? Tiga orang ini. Lanjut. Jawab pertanyaan saya. Fatwa itu kalian dapat dari mana? Siapa pencetusnya? Siapa orang pertama yang menfatwakan la yariful wali illal wali? Jawab. Jangan ketawa. Kalau merasa punya ilmu, jawab. Siapa yang punya ilmu itu? Nah, ini orang-orang gak berilmu ini. Ngajakin dia lo gak punya ilmu. Ini siapa nih yang bisa nyebutin dalil ini? Mau membela Abu Ya'uci gak punya dalil, gak punya sanggahan. Apa kata Kang Mahesa? Jangan emosi. Kalau kalian merasa berilmu, bantah narasi saya dengan ilmiah. Iya, pakai ilmiah, Kang. Saya menghormati kalian semua. Saya tidak benci sama Muhyiddin ini. Hormat, gerak. Loh, Lain bos, iya ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Lain bos, gini ya tuh. Saya gitu ya sebagai enak gitu ya. Saya tidak merasa enak kalau pengersa bos gitu ya. jangan sampai, diam dulu. Jangan sampai ucapan kalian ini mempermalukan Abu Ya'uci. Kalau orang muhibbinnya cuma bermodal marah tanpa ilmu. Saya tanya, la yariful wali illal wali. Yang menfatwakan pertama siapa? Yang mengucapkan pertama kalimat itu siapa? Kalian tidak bisa jawab. Malu-maluin Abu Ya'uci kalian. Jangankan ucapan manusia, ucapan Rasulullah SAW itu ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Memalukan Abu Ya'uci kalian ini. Kasihan Abu Ya'uci, punya muhibbin kayak kalian ini cuma bermodalkan emosi, ilmunya gak ada. Jadi gini bos. Siap, monggo. Dalilnya mana? Sepengetahuan saya, jika saya bisa menjawab jika tidak bisa ya maaf. Ya udah, di bab ini saya anggap kalian tidak bisa menjawab. Coba kita bahas masalah bab Abu Ya'uci yang membahas tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menolong muridnya yang tidak pernah sholat, fasik, meninggal dalam keadaan fasik. Dia tidak pernah sholat sama sekali, bermaksiat, tapi bisa ditolong masuk surga. Itu kalau menurut kami itu cerita dusta dan berbahaya. Kan itu perkataan itu kan ada di
Manakib itu siapa yang nulis? Sebutkan orangnya, sebutkan ulamanya yang nulis manakib itu siapa? Hadis saja. Nah, hadis saja itu harus jelas periwayatnya siapa. Ada salah satu saja periwayat hadis itu pendusta, maka hadis itu disebut dhaif. Nah, ini sekedar manakib yang tidak tahu siapa penulisnya, persiapa saja periwayatnya, lalu dipidatokan di depan umum. Yang tidak sholat ikut haul 1 tahun sekali bisa ditolong masuk surga. Ini pernyataan yang melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Yang pertama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, sholat itu kunci masuk surga. Tidak akan bisa manusia ini masuk ke surga tanpa mendirikan sholat. Yang ketiga, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila orang itu sudah meninggalkan sholat, berarti dia telah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini meninggalkan nih. Kata Allah apa di surat Al-Ma'un? Coba yang hafal surat Ma'un baca. Gak ada yang hafal? Gak ada yang hafal ini? Ini 3 orang gak ada yang hafal surat Ma'un? Gimana sholat aku? Gimana sholat aku? Lo gak tahu Anda? Nah, kaum muslimin yang ingin mendengarkan obrolan lengkapnya dari channel Heri Pras ini ya, langsung saja ke channel Heri Pras. Linknya kita letakkan di kolom deskripsi. Jadi begitulah para pembela pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mereka berusaha bagaimanapun caranya, pokoknya apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan harus benar. Harus ada dalilnya. Nggak tahu itu dalil yang dipakai dari mana, pokoknya harus ada dalilnya. Kalaupun tidak ada dalil, mereka akan membuat-buat dalil. Bahkan mereka akan melakukan cara cok gali cok, digali-gali jadi cocok ya. Pokoknya harus ada dalilnya. Sesesat apapun pemahaman dan amalan yang mereka lakukan, pokoknya harus ada dalilnya. Orang gila dianggap wali pun ada dalilnya. Katanya itu wali majedub. Entah itu wali majedub itu konsepnya dari mana ya. Kemudian seperti yang disampaikan di obrolan tadi ya, la ya'riful wali illa wali. Itu konsep dari mana kita tidak tahu ya. Padahal kalau wali menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah setiap orang yang bertakwa. Ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir terhadap dirinya. Yaitu dia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.